묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker Kami akan melakukan coba reformasi yuk ikutin. Sekarang kita sudah sampai di Polsek Comang. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu anggota kepolisian dari Kapolsek Comang untuk memenuhi tugas mata kuliah PTKN kelompok 4 terkait reformasi di tubuh Polri. Yuk. baik saja ada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk wawancara ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pramono Hadi. Saya dari perwakilan dari kelompok 4 mahasiswa ITB Adias. Saya bersama teman saya. Perkenalan Pak, nama saya Hanan Asli Musaki dari mahasiswa ITB Adias dari Prodi S1 Manajemen. Saya sudah bersama perwakilan dari kepolisian di sini dengan Bapak siapa? Nama saya Zainul Iman, saya anggota Polres Pemalang. Ya. Datangnya kami di sini untuk melakukan wawancara mengenai reformasi di tubuh Polri untuk mengetahui perspektif dari kepolisian tersebut bagaimana sih. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada perkataan yang mungkin agak menyinggung ya Pak, karena kami mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis karena kami sebagai agen perubahan untuk dapat menanyakan lebih lanjut tentang reformasi di tubuh Polri itu sendiri. Yang pertama Pak, kelompok kami lebih berfokus kepada kasus suap yang ada di pelaksanaan sehari-hari di kepolisian itu sendiri. Apakah ada program atau kebijakan baru yang akan diterapkan untuk mengantisipasi praktik suap tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak? Baik, pada dasarnya ini sudah berjalan beberapa bulan ini. Dari kepolisian sudah mengadakan semacam sosialisasi tentang pemasangan barcode pada masing-masing kantor kepolisian, juga ketika mana diketahui ada anggota yang main suap dan sebagainya, nanti bisa langsung di barcode menggunakan HP, kemudian langsung dilaporkan ke kepolisian di instansi Polres Malang. Baik Pak, izinkan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah ada program khusus yang dijalankan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi? Baik, kalau program khusus yang sudah dijalankan saat ini oleh kepolisian, yaitu kita dari kepolisian instansi itu berusaha memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi yang minimal tingkat SMP, SMA, kemudian ke mahasiswa, bahkan ke instansi lain yang manakala itu berpotensi untuk melakukan perbuatan korupsi. Kita berusaha untuk sosialisasi, di samping diri kita itu berbenah, juga kita mengajak pada yang lain supaya sama-sama berbuat menghindari dari tindakan korupsi. Baik, jawaban yang luar biasa dari Bapak kepolisian. Memang saya menanggapi dari jawaban Bapak terlebih dahulu, memang banyaknya kasus suap ini yang marak terjadi di sehari-hari memang membuat kepercayaan masyarakat menurun ya Pak. Oleh sebab itu kelompok kami memang menganalisis terkait suap ini yang menjadi dasar terjadinya reformasi di tubuh Polri ini. Memang tadi jawaban sudah dijawab oleh Bapak dengan sangat luar biasa. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izinkan saya bertanya untuk melanjutkan pertanyaan dari teman sebelumnya.
Pertanyaannya, apa itu kenapa suap sering terjadi di instansi, lantas bagaimana cara memberantas suap dan bentuk reformasi pada penegakan hukum tersebut, Pak? Baik, kalau sering terjadi sekarang mungkin insya Allah hampir tidak ada, karena kita juga tidak ada tindakan yang di situ langsung ditilang di tempat sehingga potensinya itu pinginnya didamai. Sebenarnya anggota pun berusaha untuk lurus, tapi kadang-kadang masyarakat yang ngajak-ngajak untuk damai, sehingga potensi terjadinya korupsi itu pasti ada, walaupun petugas sudah dibekali, sudah diingatkan, dipantau, diawasi untuk tidak berbuat korupsi. Namun saat ini juga diadakan penilangan yang secara langsung pakai kamera ITL atau ETLE gitu ya bahasanya. ETLE itu pelanggaran itu langsung difoto di kamera, kemudian akan dicocokkan dengan data di Samsat, maka alamat itu akan dikasih pemberitahuan bahwa yang bersangkutan melanggar tindakan lalu lintas pada hari ini jam ini dengan bukti foto yang ada, sehingga itu mengurangi adanya terjadinya tindakan korupsi. Berarti sekarang korupsi udah mulai menurun ya, Pak? Iya. Ya, insya Allah, dan kami yakin bahwa polisi semakin berbenah untuk menjadi yang sempurna, walaupun tidak sempurna, tapi berusaha untuk yang sempurna. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Izinkan saya bertanya, Pak. Pada kondisi tertentu, masyarakat memberikan tanda terima kasih kepada petugas. Bagaimana menurut Bapak membedakan antara bentuk apresiasi yang wajar dan yang melanggar etika? Dikatakan wajar kalau warga atau masyarakat itu memberikan sesuatu itu tidak berkaitan dengan kasus yang warga itu dialami. Contoh tadi, suatu contoh ya, ditilang itu ketika warga itu ditilang kemudian dia ngasih sesuatu itu berarti arahnya ke suap. Jadi kita lebih ke hati-hati. Barangkali ini dianggap sebagai suap karena lebih hati-hatinya gitu. Kalau dia ngasih sesuatu itu di luar kasus yang ada, oke, kita terima. Jadi itu dianggap sebagai ya pemberian, bukan suatu suap, karena tidak ada hal dengan kaitannya kasus yang warga itu alami. Jika kita lebih hati-hati, lebih fokus pada ya hubungan baik, namun kita juga ada batas bahwa ini arahnya ke suap dan ini arahnya ke relasi yang baik, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir, Pak. Secara logika, bisakah suap dianggap sebagai tolongan dan bukan kejahatan? Secara logika, gimana? Secara logika, apakah suap bisa dianggap sebagai tolongan dan bukan kejahatan? Oh, jelas, kalau namanya suap ya suap, itu masuknya hukum pidana gitu. Jadi kalau memang itu arahnya memang suap ya bukan tadi tolongan, tapi memang ya suap ya suap. Kalau tolongan ya kita bukan tolong ya. Karena mungkin hubungan baik, teman kita diajak makan ya makan bareng, itu bukan suap. Tapi kalau suap jelas itu udah hukum pidana. Di luar tadi teman yang baik itu ya di luar kasus kita biasa. Tapi kalau arahnya ada kasus, ada masalah, kemudian dia minta tolong atau mungkin minta dikasih sesuatu biar nanti dipermudah, ya itu udah namanya suap. Sudah berbeda. Baik, sekian dari kami, pertanyaan dari kami yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban Bapak yang telah kita sampaikan dari pertanyaan pertama hingga akhir. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah serangkaian kegiatan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jadi menurut kalian